Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber, silahkan teman-teman subscribe di bawah. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga kasih like-nya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Setelah teman-teman subscribe, silahkan teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Di konten video Demafem kali ini, Demafem ingin reaction salah satu sumber media berita, yaitu dari suara.com yang berjudul "Dokumen yang dipegang Koni Bakri bisa bongkar skandal Jokowi. Rocky Gerung, Hasto siap perang apa saja." Ya, jadi seperti itu guys videonya guys. Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Let's go! Dari suara.com, dokumen yang dipegang Koni Bakri bisa bongkar skandal Jokowi. Rocky Gerung, Hasto siap perang apa saja. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap jika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap perang panjang dengan mantan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Rocky Gerung menanggapi soal bukti penting milik Hasto yang kini diamankan di Rusia oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri atau Koni Bakri. Dalam tayangan di akun YouTube pribadinya, Sabtu tanggal 28 bulan 12 tahun 2024, Rocky Gerung awalnya mengamati ucapan Hasto yang mengaku tidak gentar meski dengan ancaman akan bui terkait adanya politisasi hukum yang dijeratkan kepadanya. Atas sikap itu, Rocky Gerung pun menganggap jika Hasto siap berperang terkait statusnya yang kini menjadi tersangka KPK. Bahkan bisa dipastikan bahwa Hasto tentu siap dengan perang panjang ini dan perang apa aja ya. Bukan sekedar perang hukum, bukan sudah perang politik, tapi dimensi-dimensi lain yang sikapnya skandalous itu hal yang selalu ada di dalam setiap peristiwa politik, ujar Rocky dikutip suara.com Minggu tanggal 29 bulan 12 tahun 2024. Rocky juga mengungkit soal ucapan Koni yang mengaku sudah menyelamatkan dokumen milik Hasto di Rusia. Terkait masalah hukum yang kini membelit Hasto, kata Rocky tidak terlepas dari peristiwa politik. Saya kira yang dimaksudkan oleh Ibu Koni bahwa data-data itu sudah diamankan dan karena itu nggak perlu takut bahwa itu akan dihilangkan sebagai barang bukti itu atau sebagai petunjuk-petunjuk yang memungkinkan KPK itu mengerti bahwa peristiwa ini itu. Sebetulnya di belakang peristiwa hukum dan peristiwa politik, di belakang peristiwa politik ada sesuatu yang rahasia, ungkap Rocky. Menurutnya, kasus Hasto ini memang sangat kental bernuansa politis, terlebih terkait perseteruan PDIP dengan mantan Presiden Jokowi. Rocky pun turut mengaitkan soal upaya Jokowi yang diduga ingin mengacak-acak internal PDIP saat masih menjabat sebagai presiden. Itu kenikmatan kita menonton dramaturgi dari peristiwa Harun Masiku, dan ini kesempatan juga kita belajar bahwa kekuasaan yang terlalu lama itu pasti punya ambisi, dan kekuasaan yang punya ambisi itu artinya dia akan memburukkan dirinya sendiri. Pak Jokowi terlalu lama berkuasa, dia timbulkan ambisi untuk punya backup dengan berupaya mengambil alih PDIP, ujar Rocky. Pak Jokowi ingin mengambil alih PDIP, maksudnya gimana nih? Dan ingin mengacak-acak internal PDIP. Padahal Pak Jokowi dari awal menjadi wali kota 2 periode, awalnya kan dari sana. Itu
dari partai apa, ya kan? Akhirnya beranjak lagi ke gubernur, walaupun tidak tuntas. Beranjak lagi sebagai calon presiden dan menjadi presiden 2 periode, itu dari mana? Kalau bukan dari partai PDIP yang mengusung dan mendukung sepenuhnya kepada Bapak Joko Widodo yang terhormat. Good job. Tapi sekarang malah berbalik arah. Joko Widodo katanya ingin mengacak-ngacak internal PDIP. Ini yang sudah dikatakan oleh Rocky Gerung, guys. Ingat, gua hanya membacakan sumber media berita dari yang gua bacakan ini, dan yang gua bacakan ini sumbernya dari Rocky Gerung. Soal dokumen Hasto yang kini dipegang Koni, Rocky pun menduga isinya pun masih berkaitan dengan rahasia Jokowi. Kita lihat nanti ya guys ya. Itu juga petunjuk terbalik bahwa kalau ada orang ingin mengendalikan sesuatu, itu artinya dia tidak ingin rahasianya dibongkar oleh orang lain. Karena itu kan kekuasaan itu, apalagi dalam soal politik yang selalu banyak skandal-skandal. Maksudnya kemampuan kita untuk membaca politik harus juga didampingi oleh kemampuan kita membaca yang terselubung yang biasa disebut sebagai skandal, ujarnya. Koni Bakri sebelumnya mengungkap fakta mengejutkan terkait dokumen penting milik Hasto yang diklaim telah dibawa dan dinotariskan di Rusia. Dokumen tersebut disebut Koni sebagai bom waktu yang dapat memicu kejutan besar, terutama setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Lewat unggahan akun Instagram pribadinya Kamis tanggal 25 bulan 12 tahun 2024. Koni menyatakan bahwa dokumen tersebut sudah ia amankan. Dokumen ini saya titipkan dan sudah dinotariskan di Rusia. Ya bisa saja ini jadi bom waktu. Kita lihat nanti, kata Koni dalam video viral di media sosial. Koni mengaku dokumen itu ia terima saat kembali ke Jakarta dan bertemu Hasto. Ia menduga Hasto belajar dari pengalaman sebelumnya, termasuk penyitaan buku catatan Partai PDI Perjuangan saat dirinya diperiksa oleh KPK. Koni diketahui memiliki hubungan dekat dengan Hasto. Bahkan ia pernah menemani Hasto dalam diskusi podcast Akbar Faisal Uncensored, di mana itu soal penetapan Hasto sebagai tersangka sempat disinggung sebelum pengumuman resmi dari KPK. Oke, buat teman-teman semua, mungkin ada yang belum nonton bahkan belum mengetahui videonya Ibu Koni yang katanya menyimpan dokumen penting dari Pak Hasto dan sudah diklaim telah dibawa dan dinotariskan di Rusia. Ini dia videonya guys, kita tonton bareng-bareng. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022? Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang menjadi mengulik apa ya, kemarahan masyarakat karena loh pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi, cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu, sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam tahun baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir tentang Mas Hasto, nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia.
Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bu Koni tukang fitnah, Bu Koni tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Di video tersebut, Bu Koni mengatakan 2 kakak adik dan Bapak Erlangga. Dan Ibu Koni mengatakan mungkin dokumen itu akan menjadi bom waktu untuk masalah ini. Dan ini gue punya lagi video dari Ibu Koni yang mengatakan bahwa Bapak Prabowo hanya jadi presiden 2 tahun. Kita reaction videonya. Let's go! Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Ya, seperti itu guys, video dari Ibu Koni yang mengatakan bahwa Pak Prabowo hanya jadi presiden selama 2 tahun dan dilanjutkan 3 tahun oleh Gibran. Buat teman-teman yang ingin kasih pendapatnya, silahkan komen di bawah. Oke, sekian dan terima kasih video dari Dema Fem kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kita doakan agar Indonesia ini menjadi negara yang tentram, nyaman, dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang ingin bantu support channel Dema Fem agar tembus 10.000 subscriber, silakan teman-teman subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Setelah teman-teman subscribe, silakan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fem selanjutnya. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.